Halo teman-teman semua, apa kabar? Semoga selalu sehat ya. Oke, akhirnya rilis juga informasi yang ingin kita ketahui ya mengenai merger plan dari ketiga bank syariah, yaitu Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan juga Bank Syariah Mandiri. Di mana BRIS itu akan menjadi surviving entity yang akan menerima proses penggabungan ketiga bank tersebut. Nah, teman-teman seperti biasa bisa mengetahui informasi-informasi ini di website resmi Bursa Efek ya. Nah, teman-teman bisa cari di sini dan bisa baca ya informasi-informasi tersebut seperti itu. Nah, ada satu sedikit informasi yang ingin saya highlight kepada teman-teman semua, bahwa pada dasarnya proses merger ini baru akan dirilis itu pada 1 Februari 2021 teman-teman ya. Jadi bukan di 2020 seperti itu. Ya, jadi baru akan dilakukan di 1 Februari 2021 sehingga bisa kita ketahui bahwa laporan keuangan daripada BRIS itu belum akan terkonsolidasi di tahun 2020 ini. Jadi di tahun 2020 ini murni hanya merupakan laporan keuangan daripada BRIS itu sendiri, seperti itu ya. Nah, pada video ini tujuan saya adalah untuk menjawab ya pertanyaan mengenai ini teman-teman ya. Jadi pada video bagian kedua ini saya akan jawab pertanyaan mengenai kenapa dirilis sebanyak 31 miliar lembar saham baru. Jadi terdapat 31 miliar lembar saham baru, dimana ini cukup banyak ya teman-teman ya. Kenapa bisa sampai sebanyak itu? Nah, nanti akan saya jelaskan seperti apa. Dan yang kedua tentu saja adalah mungkin sebagian besar teman-teman sudah mengetahui bahwa sudah terdapat informasi valuasi harga wajar daripada BRIS ya pasca merger itu di level harga Rp781. Nah, saya akan jawab kenapa harganya segitu dan menurut pandangan saya seperti apa mengenai harga tersebut seperti itu ya. Nah, itu akan menjadi dua topik utama dalam video bagian kedua ini. Oke, langsung saja kita masuk ke paparannya ya. Nah, dari informasi tersebut teman-teman ya, bisa saya dapatkan faktanya sebagai berikut. Jadi untuk penerbitan saham barunya adalah sebanyak 31,13 miliar lembar saham ya, seperti yang saya sebutkan di awal, di mana ini akan dilakukan melalui mekanisme reissue. Nah, kenapa reissue? Ya, karena memang BRIS merupakan perusahaan terbuka teman-teman ya. BRIS bukan merupakan perusahaan tertutup, jadi cara penambahan sahamnya harus dilakukan melalui reissue ataupun private placement seperti itu. Dan seperti yang teman-teman lihat di bagian sebelah kiri ya, itu adalah struktur kepemilikan saham sebelum terjadinya merger, dan di bagian sebelah kanan adalah struktur kepemilikan saham setelah terjadinya merger seperti itu ya. Bisa dilihat bahwa Bank Mandiri dan juga Bank BNI akan menjadi pemegang saham pengendali baru ya, terutama Bank Mandiri itu akan menjadi pemegang saham pengendali dengan porsi terbesar ya, di level 51,2% pemegang sahamnya, diikuti dengan BNI itu sebesar 25%. Nah, kenapa Bank Mandiri dan juga Bank BNI yang menjadi pemegang saham terbesar? Ini saya ingatkan sekali lagi kepada teman-teman ya, seperti pada video ulasan pertama ya, karena memang aset daripada Bank Syariah Mandiri dan juga Bank BNI Syariah itu lebih besar dibandingkan Bank BRIS ya. Jadi Bank BRIS ini akan menjadi surviving entity yang menerima proses penggabungan, tapi asetnya adalah yang paling kecil seperti itu, sehingga mau tidak mau harus mengalami dilusi saham karena akan ada share swap yang diberikan sebagai bentuk kompensasi dari aset Bank Syariah Mandiri dan juga Bank BNI Syariah yang dileburkan kepada Bank BRIS seperti itu. Ya, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Bank BRI ya, yang sebelumnya juga merupakan pengendali dengan persentase pemegang saham sebanyak 73%, ini harus terdilusi ya sebanyak 76% ya, bersama dengan pemegang saham lainnya dan juga masyarakat tentunya itu menjadi terdilusi 76% teman-teman ya. Jadi meskipun jika dilihat dari sisi jumlah lembar sahamnya sama saja, tapi efek dilusi tetap ya, karena memang penambahan lembar saham baru ini melalui mekanisme reissue bisa saya sebut juga dengan sebenarnya ya rasa private placement. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat tidak bisa mengeksekusi lembar saham tersebut ya, memang itu hanya diperuntukkan khusus untuk Bank Mandiri dan juga Bank BNI selaku pemegang saham dari kedua bank emiten syariah tersebut seperti itu. Nah, untuk menjawab pertanyaan kenapa lembar sahamnya diterbitkan sebanyak itu teman-teman ya, sebanyak 31 miliar. Oke, penjelasannya sebagai berikut ya. Teman-teman bisa ketahui sebelumnya ya, dari hasil hitungan kita di awal bahwa memang untuk ekuitas daripada hasil peleburan ini itu dicapai di level 20,42 triliun seperti itu. Nah, untuk menghitung jumlah lembar saham yang akan diterbitkan barunya, maka teman-teman bisa gunakan nilai nominal ya, nilai nominal daripada laporan keuangan BRIS ya, karena BRIS merupakan entiti yang akan mendapatkan proses penggabungan tersebut ya. Jadi kita gunakan nilai nominal daripada modal dasar BRIS itu di laporan keuangan yang bisa teman-teman dapatkan itu di level harga Rp500. Nah, dari sini teman-teman bisa lihat
lembar sahamnya adalah di 40,84 miliar seperti itu. Tinggal dibagi saja dari 20,42 triliun itu dibagi 500 rupiah, dapatnya lembar saham di 40,84 miliar seperti itu. Jadi sebanyak itu ya. Nah, kalau kita kurangkan dengan as-is lembar saham daripada BRIS yang sebanyak 9,72 miliar, maka kita bisa dapatkan lembar saham baru yang akan diterbitkan oleh BRIS ya. Kedepannya adalah 31,12 miliar seperti itu. Jadi ya itu jawabannya ya. Karena memang secara hitung-hitungan ekuitasnya harus diterbitkan sebanyak itu ya untuk mengkompensasi proses terjadinya merger aset daripada Bank Syariah Mandiri dan juga Bank BNI Syariah ke dalam BRIS seperti itu. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung porsi lembar saham untuk masing-masing pemegang saham baru? Ya, sebagai contoh adalah untuk Mandiri ya, dengan ekuitas di level 10,45 triliun. Nah, mungkin sebagian teman-teman mungkin ada yang sedikit bingung ya, dari video pertama saya ini saya sebutkan bahwa ini asetnya adalah 9,97 triliun seperti itu. Lalu kenapa di video kedua ini bisa menjadi 10,45 triliun untuk Mandiri Syariah seperti itu ya. Nah, ini merupakan penilaian ulang teman-teman ya dari pihak KJPP sendiri ya, yang memang dipekerjakan oleh proses merger ini ya. Nah, dan kalau kita lihat juga dari sisi laporan keuangan tadi adalah di bulan Q2 2020 seperti itu. Dan ini sekarang mungkin mereka sudah pakai angka pada bulan Oktober seperti itu ya. Jadi memang wajar sudah terjadi sebuah pergerakan. Jadi sekarang kita pakai angkanya dari di level 10,45 triliun. Nah, dengan nilai nominal yang sama yaitu 500 rupiah, maka kita bisa dapatkan lembar saham untuk Mandiri ya. Teman-teman tinggal bagi saja antara 10,45 triliun itu dibagi dengan 500 rupiah, itu dapatkan 20,9 miliar. Jadi itu adalah merupakan lembar saham yang diterbitkan untuk Mandiri ya, sebagai bentuk kompensasi dari aset yang diberikan. Ya, begitu juga dengan BNI ya, hitung-hitungannya sama saja. Nah, dari sini kita bisa dapatkan bahwa memang secara efek dilusi adalah sebesar 76%. Teman-teman ya, untuk existing pemegang saham yang tidak bisa mengeksekusi hak RAIS tersebut ya. Nah, teman-teman juga sudah mengetahui sebelumnya ya bahwa efek daripada dilusi ini adalah lebih kepada EPS. Jadi ini memang cukup besar ya. Jadi kalau dari EPS 100, teman-teman mungkin nanti hanya akan menerima sebesar 24 rupiah saja. Jadi memang cukup besar. Namun kita harapkan akan ada kompensasi dari pertumbuhan kinerja BRIS ke depannya, yang tentu kita harapkan bisa mengapresiasi kenaikan harga sahamnya ya. Itu yang bisa teman-teman dapatkan jika memang teman-teman menjadi pemegang saham BRIS seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan kedua adalah kenapa bisa dikatakan valuasi harga BRIS itu sekarang adalah 781 teman-teman ya. Dimana sebelumnya kalau dari sisi laporan keuangan seperti yang sudah kita ketahui di sini, kalau kita dapatkan ya dari laporan keuangan Q2 itu, kalau kita bagi nih ekuitasnya 5,2 dengan 9,7, itu kalau nggak salah kurang lebih sekitar level 530-an seperti itu. Nah, kenapa bisa jadi 781 teman-teman ya? Jadi kalau saya lihat ya, jadi ini juga saya dapatkan angka-angkanya teman-teman ya dari website yang tadi ya. Di sini kita lihat di sini ya. Jadi memang sebelum merger ya, jadi masing-masing bank tersebut sudah dinilai ulang oleh lembaga independen ya. Di sini adalah masing-masing KJPP seperti itu ya. Untuk BRIS sendiri divaluasi dihargai di 7,59 triliun. Jadi memang meningkat nih dari 5,2 menjadi 7,59 triliun. Sehingga dengan lembar saham yang sama 9,716, maka didapatkan ini lembar saham BRIS sudah di level 781 seperti itu. Nah, ini adalah hasil dari penilaian valuasi ulang teman-teman ya. Nah, kalau untuk Bank Syariah Mandiri sendiri dengan ekuitas 16,33 triliun, lembar saham 597 juta, kita dapatkan per lembarnya sekitar 27.000. Ya, kalau untuk BNI Syariah dengan nilai ekuitasnya 7,99 triliun, lembar sahamnya di 2,92 juta, maka didapatkan per lembar saham valuasinya adalah di 2,73 juta seperti itu. Nah, dari sini teman-teman ya, saya ambil angka-angkanya, terus saya put di sini. Ya. Nah, jadi perlu teman-teman ketahui bahwa valuasi 781 rupiah per lembar saham untuk BRIS itu bukan atas hasil merger, tapi adalah sebelum merger. Jadi sebelum merger sama hasil setelah merger itu akan sama valuasi teman-teman ya. Kenapa? Karena masuknya ekuitas akan dikompensasikan dengan penerbitan lembar saham baru. Jadi sejatinya adalah sama ya. Yang bisa berubah adalah rasio-rasionya teman-teman. Jadi jangan menyangka bahwa ketika dia merger itu nanti nilai bukunya akan meningkat dengan signifikan. Enggak seperti itu ya, karena memang lembar sahamnya akan mengikuti ya. Yang akan berubah adalah rasio-rasio, seperti misalnya adalah rasio ROE seperti itu ya. Karena dari hasil peleburan ini laba bersihnya kan terkonsol 2,2 triliun kurang lebih.
ROE-nya bisa didapatkan di level 10,78%, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat ya, menurut pandangan saya seperti apa ya, bicara mengenai book value 181 ini. Oke, sekali lagi ini adalah penilaian independen ya dari KJPP yang dipekerjakan oleh pemerintah, seperti itu ya. Di sini ya saya tidak bisa banyak komentar teman-teman ya. Valuasinya meningkat cukup signifikan dari 5,2 triliun menjadi 7,99 triliun tadi kalau saya tidak salah ya. Di sini otomatis akan terhitung seperti itu ya. Kalau kita hanya bisa melakukan analogi teman-teman ya. Jadi kalau dilihat dari sisi valuasi BMRI, BBNI dan juga BBRI di sini ya, yang sebagai pemegang pengendali daripada BRIS di sini, maka kita bisa lihat bahwa harga saham BRIS kalau kita patok angkanya saja di level 1300 saat ini ya, maka kita akan dapatkan PBV-nya 1,66 ya. Teman-teman bisa bandingkan dengan BMRI, BBNI dan juga BBRI tadi, itu bahwa valuasinya jauh lebih mahal gitu ya. Kalau dibandingkan BBRI memang lebih rendah, tapi kalau dibandingkan sama yang lain ini lebih tinggi. Jadi ya sebenarnya kurang tepat ya untuk valuasi saat ini. Bisa dikatakan memang sudah sangat mahal untuk BRIS di valuasi saat ini, seperti itu ya. Karena ini BMRI, BBNI dan juga BBRI itu merupakan induk usaha yang memiliki usaha sendiri, yang berbeda dengan berbagai macam induk usaha yang sifatnya hanya investasi teman-teman ya. Jadi ini memang mereka benar-benar menjalankan operasionalnya. Sehingga kalau dari sisi ini saya bisa katakan bahwa valuasi harga BRIS di 1,66 kali di level harga 1.300 ya sudah sangat mahal teman-teman ya. Nggak tepat seperti itu harganya ya. Jadi saya analogikan kembali dengan BNI ya, Bank Maybank Indonesia teman-teman ya. Dan di sini saya coba asumsikan itu lembar sahamnya di 40 miliar. Jadi sebenarnya lembar sahamnya bukan 40 miliar kalau untuk Maybank, kalau nggak salah di sekitar 76 miliar seperti itu ya. Namun saya coba asumsikan di situ 40 miliar untuk mendapatkan perbandingan yang relatif sama dengan BRIS ya. Karena memang BNI ini ekuitasnya di kurang lebih 25 triliun kalau nggak salah. Jadi kurang lebih hampir sama lah ya. BRIS kalau setelah merger itu di 20 triliun lebih seperti itu. Nah ini pun saya dapatkan book value daripada BNI di level 640 ya. Jadi ya bisa dikatakan masih agak tinggi sebenarnya book value daripada BRIS. Tapi kalau memang ini penilaian KJPP ya kita hanya bisa terima seperti itu ya. Namun secara valuasi jika bicara harga yang saat ini di level 1.300 ya jelas sangat mahal teman-teman. Saya bisa katakan murah ya kalau misalkan nanti ke depannya ROE daripada BRIS ini bisa naik di atas 10% ya, naik misalkan ke level 15%. Kalau di level 15% teman-teman bisa dapatkan harga BRIS di level 800 itu murah ya, karena itu mencerminkan adanya gap antara valuasi dan kinerja. Tapi kalau bicara pada saat nanti di 2021 ketika dia merger baru pertama kali merger gitu ya, itu masih di level ROE-nya di 10,78% ya, mungkin bisa lebih tinggi sedikit. Tapi tetap saja kalau misalkan beli di level 1000-an ya itu mahal teman-teman ya. Jadi kalau mau murah itu bisa dapatkan BRIS di level di bawah 800 seperti itu. Ya, jadi teman-teman kalau menilai sesuatu jangan hanya dari prospek. Ya, prospek is prospek, tapi valuasi harga wajar harus dihitung ulang ya berdasarkan kondisi harga di pasar saat ini dibandingkan dengan kondisi angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan. Jadi harus dilihat dari dua hal tersebut ya. Karena kalau kita bicara prospek, belinya kemahalan ya percuma gitu, upsetnya akan sulit. Tapi kalau bicara prospeknya bagus dan valuasi saat ini juga cukup murah dengan kinerja yang menjanjikan, yaitu menjadi sebuah proses bargain yang cukup menarik seperti itu ya. Oke, sebelum saya tutup ya ulasan saya kali ini mengenai proses merger ini ya, saya ingin sedikit consider teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa untuk porsi saham masyarakat di sini hanya 4,4% teman-teman ya. Nah, mungkin bagi sebagian teman-teman yang belum mengetahui bahwa aturan OJK itu untuk free float teman-teman ya, itu ada minimalnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk minimalnya itu saham di luar daripada pengendali ya. Jadi ini di luar pengendali, yaitu untuk pemegang saham non pengendali dan juga biasanya di bawah 5% itu harus minimal 7,5% teman-teman dari jumlah saham yang disetor tadi, dari jumlah saham 40 miliar lebih tadi seperti itu. Nah, sedangkan ini kan kondisinya itu di bawah 7,5% ya, hanya 4,4% saja. Ya, apa sih sanksinya? Sanksinya yang paling keras adalah didepak dari bursa efek teman-teman ya. Tapi menurut saya pasti akan ada jalan keluarnya. Ya, salah satunya mungkin adalah dengan penambahan saham baru kembali yang dilakukan oleh pemegang saham daripada BRIS ya. Mungkin menurut saya untuk Bank Mandiri sama Bank BNI mungkin akan tidak lakukan itu ya, mungkin akan sulit, tapi mungkin BRI mungkin yang bisa melepas sahamnya ataupun nanti mereka menerbitkan kembali saham baru untuk diserap oleh masyarakat. Ya, nanti kita bisa lihat kembali ya. Teman-teman bisa tetap
ikuti terus, bisa tetap subscribe YouTube channel saya, karena saya akan terus pantau informasi ini dan saya informasikan kepada teman-teman semua seperti itu. Jadi pasti harus ada sebuah langkah yang dilakukan, karena kalau tidak pasti nanti akan kena sanksi dari Bursa Efek, dan tentunya tidak akan ada pengecualian ya bagi emiten-emiten yang terdapat di bursa seperti itu. Oke, saya rasa cukup sekian ya sharing dari saya teman-teman semua. Lebih honest harus saya katakan bahwa memang valuasi daripada BERIS ini saat ini sudah mahal teman-teman ya. Jadi sebaiknya teman-teman kalau baru mau entry, lebih baik tunggu saja dulu ya, tunggu saja terjadinya cooling down dari BERIS ya. Kita harapkan bisa ada cooling down di antara 800 sampai 1000. Nah, di situ baru teman-teman bisa berpikir kembali untuk entry ya. Namun memang akan lebih baik lagi menunggu rilis laporan keuangan terbaru daripada BERIS yang akan terjadi sebentar lagi seperti itu ya. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Silahkan subscribe jika dirasa bermanfaat. Tolong support channel ini dengan like, share, dan juga put komen di video ini ya. Saya bisa jawab kalau ada pertanyaan seperti itu, ataupun teman-teman bisa join free channel Telegram saya di @saham, dimana memang secara khusus di channel Telegram ini saya akan memberikan berbagai macam ulasan teknikal serta rekomendasi untuk trading serta berbagai macam informasi fundamental menarik lainnya. Oke, stay tune dan see you in the next video.